Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sampai halaman 5 terakhir ya. Ya Ali, ya Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ya Ali. Asfir. Ramyango sapa sira. Ramyango sapa sira bisubuhi kelawan salat subuh. Wa sholli lan salat sapa sira al maghriba ing salat maghrib. Ba'da ghiyabi syamsi ing dalem sause surupe srengenge. Biqadri halbi syatin kelawan sakadare ngepo wedhus. Biqadri halbi syatin kelawan sakadare ngepo wedhus. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono kabeh iku min khisalil anbiya'i setengah saking pira-pira tindak lampahe pira-pira nabi. Alaihim iku tetep ing atase al anbiya assalamu utawi keselamatan. Jadi maksudnya apa? Asfir bisubhi wa sholil maghrib ba'da ghurubish syamsi. Maksudnya apa? Salat subuhlah sebelum terbit matahari. Ya, sebelum terbitnya matahari dan salat maghriblah setelah tenggelamnya matahari. Ya. Qadri halbi syatin fa inna dzalika min khisalil anbiya alaihi wassalam. Karena seperti itulah yang dilakukan oleh para nabi. Saya teruskan, ya Ali, ya Ali. Alaika natepono sapa sira bisolatil jamaati kelawan salat jamaah. Fa innaha mongko sak temene salat jamaah indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah iku kamasyika kaya oleh mlakune sira ilal haji maring haji. Wal umrati lan umrah. Wa ma yahrisu lan orang jaga ala sholatil jamaati ing atase salat jamaah. Ala sholatil jamaati ing atase salat jamaah sapa illa rajulun kejaba wong lanang mukminun kang mukmin qad ahabba kang teman-teman wis demen ing rajulun mukminun sapa Allah Gusti Allah. Wa ma yazhadu lan ora zuhud tegese ora butuh fiha ing dalem jamaah sapa illa munafiqun kejaba wong kang munafik. Naudzubillah min dzalik. Qad abghada kang teman-teman bendu ing munafik sapa Allah Gusti Allah. Jadi ini fadilahnya orang jamaah
yaitu disunahkan untuk selalu mengikuti sholat berjamaah, entah di rumah, lebih-lebih kalau bisa di masjid atau musola. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena pahalanya seperti hanya orang yang berangkat haji ataupun umroh. Jadi orang yang berangkat dari rumah ke masjid atau musola untuk mengikuti jamaah itu fadilahnya seperti hanya orang yang mengikuti ibadah haji maupun juga umrah. Dan siapa orang yang termasuk menjaga itu, maka dia termasuk golongan orang yang golongan orang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sholat jamaah seperti kemarin yang saya contohkan, antara pahala 27 sama 1. Tentunya kita milih yang 27. Dapat 1 juta atau 27 juta. Maka tentunya kita milih yang 27 juta. Ya. Wa ma yazadu fiha ila munafiqun qad abghadahullah. Dan orang yang meninggalkan jamaah, untuk bilang mendalik, ini termasuk golongan orang yang munafik. Ya, kalau bisa kita menjaga jamaah. Dicoba ya, jamaah 5 waktu selama 40 hari. Terasa berbeda sekali. Ya, terasa berbeda sekali di dalam diri kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali. Ahabul ibadi. Utawi luwe oleh den demeni pira-pira kawula. Utawi luweh oleh den demeni pira-pira kawula. Ilallahi maring Gusti Allah Ta'ala halimah lur sapa Gusti Allah. Sapa sing didemeni sapa abdun kawula. Sajidun kang sujud. Yaqulu kang ngucap sapa abdun fi sujudihi ing dalam sujude abdun. Ngucap apa? Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi do pangeran ingsun. Do pangeran kula. Rabbi do pangeran kula. Itu sebenarnya Rabbi ada yaknya, Rabbia. Nanti kalian akan mengetahui bahwa itu menghilangkan ya mutakalim. Ya, nanti nahunya sampai situ nanti. Kalau ngaji nahu terus insyaallah akan mengikuti ya. Ini setune ingsun. Ini setune ingsun iku dolam tu ngani ngoyo sapa ingsun. Nafsi ing awak ingsun. Faghfir mongko mugi ngapura sapa panjenengan. Faghfir mongko mugi ngapura sapa panjenengan li dateng kula. Dambi ing dosa kula. Fa innahu mongko satune kelakuan iku la yaghfiru. Ora bakal ngapura. Iku la yaghfiru ora bakal ngapura adzunuba ing pira-pira dosa. Sapa illa anta kejaba panjenengan. Jadi amalia atau perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang yang ketika sujud dia mengucapkan apa? Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli.
dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia sujud sambil mengucapkan doa ini. Jadi mengakui bahwa ya Allah, aku adalah orang yang paling zalim. Maka ampunilah dosa-dosaku, karena yang tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Jadi ini sebagai bentuk pengakuan terhadap diri kita, terhadap kesalahan kita, dan kita mengakui dan meyakini bahwa yang hanya bisa melebur dan juga memberi ampunan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengakuan kita kepada dosa-dosa kita dan pengakuan kita bahwa yang bisa memberi ampunan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kalau sujud terakhir tuh banyak-banyak berdoa. Ketika sholat sujud terakhir mau tahiyat akhir itu, ya setelah baca subhan rabbil a'la bihamdi bisa dikasih ini juga bisa. Ya Ali, he Ali. Ya Ali, he Ali. Alaika netepuna sapa sira. Alaika netepuna sapa sira bisalatid duha kelawan salat duha. Fis safari ing dalem lelungan wal hadari lan ing dalem omah. Fa innahu mongko setuhune kelakuan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Iku yunadi undang-undang nyeluk ya. Makanya bahasanya undangan, celukan. Iku yunadi undang-undang utawa nyeluk sapa munadin wong kang ngundang. Sapa munadin wong kang ngundang min fauqi syarafin. Min fauqi syarafin saking dhuwure kemuliaan. Min syarafil jan min fauqi syarafil jannati saking dhuwure kemuliaanane swarga. Aina iku ing dalem endi? Alladzina utawi wong akeh. Alladzina utawi wong akeh kanu kang ana sapa alladzina. Kanu kang ana sapa alladzina iku yusalluna. Iku yusalluna sapa salat sapa alladzina. Salat apa? Ad-duha ing salat duha. Udkhulu mlebu sapa sira kabeh mimba bid-duha saking lawang duha. Bisalamin belawang selamat. Aminina tur aman. Aminina tur aman kabeh. Wa ma ba'atha lan orang ngutus sapa Allah Gusti Allah min nabiyin saking siji nabi illa wa amara kejaba perintah sapa Allah. Illa wa amara kejaba perintah sapa Gusti Allah ing nabi bisolatid duha kelawan salat duha. Jadi dalam wasiat ini anjuran bagi kita untuk selalu istiqomah dalam melakukan salat duha.
baik di rumah maupun pada waktu kita bepergian atau di luar rumah, baik di sekolah, baik di kantor, baik pada waktu kita bepergian di jalan, sempatkan untuk sholat duha. Ya. Kapan sholat duha itu? Yaitu antara kalau sekarang itu jam 6 kurang seperempat itu sudah keluar matahari sampai masuknya waktu zuhur, itu waktunya sholat duha. Ya. Kenapa? Ini fadilahnya sangat besar sekali. Ya. Besok pada hari kiamat, pada apa? Pada hari kiamat nanti ada suara yang memanggil, ya, dari surga. Ya, suara dari surga memanggil, ainal ladzina kanu yusholluna duha. Siapakah orang yang biasa melakukan sholat duha? Ya, siapa yang biasa istiqomah? Udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Masuklah kalian di pintu duha. Jadi ada pintu namanya pintu duha, ada pintu namanya royan, yang orang yang biasanya puasa, ya, babur royan, ya, ada pintu firdaus, ya, banyak sekali. Jadi salah satunya adalah pintu duha. Makanya kalau bisa apa, sholat duha dibiasakan, sholat tahajud dibiasakan. Sholat duha dan sholat tahajud tidak akan pernah terbiasa ketika kita tidak pernah memperhatikan sholat 5 waktu. Ya. Sholat duha dan sholat tahajud ini tidak akan pernah terlaksana oleh pada diri kita ketika kita tidak pernah memperhatikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dulu kita perbaiki. Kalau ada peningkatan baru kita melakukan sholat duha. Ada peningkatan sholat tahajud. Ya, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ya Ali. Min karomatil mu'mini iku setengah saking keramate wong mukmin. Zaujatun utawi bojo muwafaqatun kang cocok. Wassolatulan sholat jamaatan hale jamaah. Wajironun dan pira-pira tangga yuhibbuna kang padha demen sapa jiron ing mukmin. Jadi salah satu dari keramatnya orang mukmin, ya, atau kehebatannya atau kemuliaannya seorang mukmin, dia akan selalu cocok untuk melakukan kebaikan dengan suami dan juga istrinya. Ya, dia mempunyai pasangan yang cocok. Dalam artian cocok ini dia melakukan kebaikan itu pasti apa? Tidak pikir panjang, suami maupun juga istri ketika melakukan kebaikan. Ya, cocok dalam melakukan kebaikan. Bahkan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ya. Makanya kalau nanti kamu sudah waktunya menikah, cari istri maupun juga suami yang soleh dan solehah. Ya, karena nanti imbasnya seperti ini. Ya. Wassolatu jamaatan. Ketika orang mukmin, salah satu kehebatannya itu apa? Dia akan suka sekali untuk melakukan sholat jamaah. Bukan sholat sendiri. Di depannya ada musola, dia sholat di rumah. Enggak di musola. Jangan. Ya, kalau bisa apa? Sholat di musola. Ya. Kalau bisa lagi sholat di masjid. Ya. Tuh, itu salah satu kehebatan seorang mukmin. Wajironun yuhibbunahu. Ini yang terasa, yang dapat kita lihat itu. Dia akan selalu dicintai dan juga disenangi oleh tetangga-tetangganya. Ya. Karena dia orang mukmin yang baik. Ya. Keramatnya keluar. Keramatnya apa? Dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga-tetangganya meskipun jauh itu apa? Akan selalu senang dengan dia.
kedatangannya di rumahnya itu loh, di lingkungannya itu malah apa, disambut baik, ya. Tidak membuat onar. Beda dengan apa, orang yang tidak baik. Jangankan dia di sampingnya, dia lewat aja dia orang lain tidak akan mau. Karena apa? Karena orang lain tahu bahwa dia itu bukan orang baik. Nah, kalau orang yang baik, dia akan selalu apa? Selalu senang untuk dijadikan teman, menjadi tetangga pun juga senang. Karena tahu kapasitasnya bahwa dia adalah orang yang baik. Yang pasti akan menjadikan lingkungan ini jauh lebih baik. Ya, itu salah satu keramatnya dari orang mukmin. Ya, 3 tadi. Dia mempunyai suami ataupun juga istri yang cocok untuk melakukan kebaikan, selalu setuju, sholat berjamaah, dan tetangga yang senang kepadanya.